Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Etika Profesi dan Perundang-undangan. Nah, materinya adalah nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim yang diampu oleh dosen Ibu Niwayan Armini, SSD MKEB dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. Jadi sebelum kita mulai, mari kita perkenalan diri dulu ya. Nama saya Nila Putu Devi Tripujayani, NIM P0712421906, Prodi Sarjana Terapan Jurusan Kebidanan. Nah, dari materi nilai personal dan profesional dalam pelayanan kebidanan berbasis tim, ada beberapa poin-poin penting di sini yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian nilai, penyerapan atau pembentukan nilai, nilai personal atau pribadi dan nilai luhur profesi, kebijaksanaan dan nilai-nilai, pertimbangan nilai-nilai, dan yang terakhir, standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Mari kita mulai dari poin yang pertama, pengertian nilai. Pengertian nilai yaitu nilai-nilai adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu gambar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Klasifikasi nilai-nilai adalah suatu proses di mana seseorang dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri, seorang bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanannya. Poin yang kedua, penyerapan atau pembentukan nilai. Yang pertama, pengertian dasar etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani, ethos, dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk kata jamak, eta mempunyai arti adat, kebiasaan. Menurut filsuf Yunani Aristoteles, istilah etika sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Yang kedua, ada nilai dan norma. Nilai merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai, sesuatu yang diinginkan. Sedangkan norma adalah aturan-aturan yang menyertai nilai. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Hak berkaitan dengan kewajiban yang bebas, terlepas dari segala ikatan dengan hukum objek. Yang keempat, ada amoral dan immoral. Menurut Oxford Dictionary, kata amoral dijelaskan sebagai uncertain out of sphere of moral, non-moral, di luar etis, non-moral, sedangkan immoral berarti opposed to morality, morally evil, yang berarti bertentangan dengan moralitas yang baik, secara moral buruk atau tidak etis. Yang kelima, ada moral dan agama. Agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Dasar terpenting dari tingkah laku moral adalah agama. Mengapa perbuatan itu boleh atau tidak boleh dilakukan? Dasarnya adalah agama melarang untuk melakukannya. Agama mengatur bagaimana cara kita hidup. Setiap agama mengandung ajaran moral yang menjadi pegangan bagi setiap penganutnya. Dalam agama, kesalahan moral adalah dosa. Tetapi, dari sudut filsafat moral, kesalahan moral adalah pelanggaran prinsip etis. Bagi penganut agama, Tuhan adalah jaminan berlakunya tatanan moral. Lanjut ke poin yang ketiga, nilai personal atau pribadi dan nilai luhur profesi. Nilai personal merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk
dari seseorang. Pengertian nilai luhur. Nilai luhur merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang, di mana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada tindakan, dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang. Ada 7 nilai-nilai profesi, yaitu estetik, altruism, equality, freedom, human duty, justice, and truth. Ada poin yang keempat sekarang, kebijaksanaan dan nilai-nilai. Isu etik dalam pelayanan kebidanan. Isu adalah suatu berita yang belum tentu benar kerjasamanya, di mana berita itu bisa benar atau salah. Dan etik atau etika berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos yang berarti kebiasaan-kebiasaan atau tingkah laku manusia. Dalam bahasa Inggris disebut etis yang mempunyai pengertian sebagai ukuran tingkah laku atau perilaku manusia yang baik, yakni tindakan yang tepat yang harus dilaksanakan manusia sesuai dengan moral pada umumnya. Istilah etik yang kita gunakan sehari-hari pada hakikatnya berkaitan dengan falsafah dan moral, yaitu mengenai apa yang dianggap baik atau buruk di masyarakat dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perubahan atau perkembangan norma atau nilai, dikatakan kurun waktu tertentu, karena etik dan moral bisa berubah dengan lewatnya waktu. Etik sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, nilai benar dan salah yang dianut suatu organisasi atau masyarakat kebidanan adalah seni dan praktek yang mengkombinasikan keilmiahan, filosofi dan pendekatan pada manusia sebagai syarat atau ketetapan dalam pemeliharaan kesehatan wanita dan proses reproduksinya yang normal, termasuk kelahiran bayi yang mengikut sertakan keluarga atau orang yang berarti lainnya. Adapun poin kelima, yaitu yang pertimbangan nilai-nilai. Yang pertama ada pertimbangan nilai subjektif, di mana ekspresi perasaan atau keinginan seseorang. Yang kedua ada pertimbangan nilai objektif, di mana nilai fundamental yang mencerminkan kondisi fisik, psikologi, sosial, dan keperluan manusia. Dan di materi yang terakhir ada standar perilaku, etika, dan kualitas dalam memberikan pelayanan berbasis tim. Pengertian dan tujuan standar operating procedure atau SOP standar. Operating procedure atau SOP atau sistem tata kerja merupakan perangkat yang memandu setiap individu dan unit kerja di dalam institusi untuk melaksanakan aktivitasnya secara konsisten dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional institusi berjalan dengan lancar. Penggunaan SOP dalam institusi bertujuan untuk memastikan institusi beroperasi secara konsisten, efektif, efisien, sistematis, dan terkelola dengan baik untuk menghasilkan produk atau jasa yang dimiliki mutu konsisten dengan standar yang telah ditetapkan. Di mana ada prinsip-prinsip dalam menyusun standar. Nah, operating procedure atau SOP, standar operating procedure yang berlaku dalam institusi harus memenuhi 7 prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, SOP dinyatakan secara tertulis dan disusun secara lengkap secara sistematis. Yang kedua, SOP dikomunikasikan secara sistematis kepada seluruh unit kerja dan individu dalam institusi.
Yang ketiga, ada SOP harus sesuai dengan kebijakan institusi dan patuh terhadap standar yang menjadi acuan institusi serta peraturan perundangan yang berlaku. Nah, yang keempat, SOP harus mencerminkan hierarki dalam institusi dan proses pelayanan yang berlangsung dalam institusi. Yang kelima, SOP harus dapat mendorong pelaksanaan rangkaian aktivitas institusi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang keenam, SOP harus memiliki mekanisme untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan rangkaian aktivitas agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, SOP harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan kondisi terkini atau kebutuhan